Ke belakang, sebenarnya dari dulu saya tidak punya keinginan untuk jadi diplomat sampai waktu SMA saya menjadi ketua OSIS. Saya merasa saya nggak mau jadi dokter gitu. Almarhum nenek saya udah bilang saya pengen jadi dokter, terus kemudian saya merasa sepertinya bukan itu yang saya ingin mau tempuh. Lalu akhirnya dari IPA langsung ke IPS. Akhirnya saya masuk hubungan internasional. Itu apa sih istilah lintas gitu ya, sekolah kolaborasi yang lintas batas, lintas profesi, lintas kementerian. Itu menjadi salah satu kunci untuk Indonesia ini betul-betul bisa menjadi lebih baik lah. Ketika ada blok timur, blok barat, sekutu dan seterusnya, kita tidak memilih itu. Kita negara yang baru merdeka dan we are non-aligned. Kita mendukung negara-negara lainnya untuk juga decolonize, bisa merdeka gitu kan, punya negara sendiri. That's the Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan GOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Gue tuh seneng banget ya hari ini. Gue ikutan seneng. Karena nih ya, kita tuh selama ini kan ada desainer, klien, ada artis, dan yang belum pernah ada itu menurut gue ya hari ini. Kita kedatangan seorang diplomat muda teman-teman. Muda ya, masih muda ya, catet. Beliau adalah Niwa Dwi Tama. Niwa Rahmat Dwi Tama, seorang diplomat muda dengan pengalaman-pengalamannya yang menarik ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda Indonesia. Lulusan Magister Hubungan Internasional Spesialisasi Asia Timur dari Universitas Columbia, Fakultas Hubungan Internasional dan Publik dengan cum laude, Niwa bercerita bagaimana geopolitik Indonesia saat ini, apa yang harus menjadi concern bagi masyarakat Indonesia, dan bagaimana mengantisipasi isu-isu yang berkembang di ranah politik Indonesia, terutama kaitannya dengan politik bebas aktif Indonesia. Kita simak yuk obrolan seru kita dengan diplomat muda Niwa Rahmat Dwi Tama di .podcast Benda Design Hub. Halo, selamat pagi, salam kenal semua. Terima kasih loh sudah datang. Jadi kenal sama Niwa ini dari sebuah komunitas. Jadi kalau lo nanya ya, kok kan bisa gue sih? heran betul. gitu. Itulah intinya kenapa harus berkomunitas dengan lintas profesi. Iya benar. Betul. Jadi nggak berkubang dan bertemu lagi dengan lo lagi gitu ya. Nah, lu mungkin karena bapak-bapak dan arsitek, sedangkan gue tuh seorang ibu ya, dimana selalu mama-mama anak itu kan macam-macam profesinya. Justru dari situ ya dari kalau situ. lo ya. Nah, meskipun kita beda-beda ya. Jadi teman-teman mungkin gue akan reminder lagi, kita ini ada di Benda Design Hub. Yeah. Ini adalah .podcast. Jadi teman-teman kalau tanya apa sih .podcast, sebenarnya DOT itu titik. Titik itu awal mula line garis. Dan dari garis jadi bidang, menjadi bidang juga kan. Jadi cikal bakalnya desainer. Dan juga ini adalah mengkoneksikan beberapa titik tadi. Salah satunya adalah diplomat muda yang kita hadirkan di sini. Jadi teman-teman kalau ada yang mau datang silakan ke Benda Design Hub. Ini sebenarnya material library sama juga tempat buat ya komunitas. Kita bisa meeting, bisa bikin apapun di sini teman-teman ya. Oke, balik lagi ke Pak Niwa. Gue manggilnya Mas Niwa aja ya. Iya boleh. Jadi Mas Niwa ini adalah seorang diplomat muda. Gue tuh seneng banget karena ini mungkin kita akan langsung tayang next week ya. Karena masih hangat. I see. Jadi teman-teman kalau ngikutin berita yang sekarang ini bahwa lagi happening banget bahwa kita tuh kan 10 tahun katanya nggak pernah ikut lagi di sidang PBB, bener ya? Maksudnya belum nggak hadir atau gimana sih sebenarnya itu? Ngambek atau apa? Karena kan yang terakhir memang Pak SBY ya, seingat saya ya. Iya, betul. Dan memang kan ketika PBB mengundang leaders untuk memberikan pidato di PBB itu diskresinya masing-masing leaders gitu. Pimpinan apakah dia mau datang, apakah tidak. Nah kebetulan pimpinan negara kita memutuskan untuk tidak.
Jadi diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Jadi bukan berarti Indonesia tidak hadir, bukan. Tapi tiket yang datang itu di level Menteri Luar Negeri misalnya, instead of Presiden. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman tahu itu ya, wajahnya familiar, pernah terlihat Mas Niwa ini ada di salah satu sidang apa sih itu, Mas? Oh, itu kebetulan waktu saya menempuh pendidikan S2 ya. Jadi saya sempat bergabung sebagai magang sebenarnya. Jadi sudah masuk menjadi diplomat di Kemlu, tapi saya cuti tugas belajar di New York, lalu kemudian magang di Dewan Keamanan PBB, lalu kemudian kebetulan pada tahun itu Indonesia sedang menjadi presiden dari Dewan Keamanan PBB. Lalu bilanglah presiden councilnya bilang, "Hey Niwa, you are from Indonesia, right? And your country is presiding over the meeting gitu. You should be part of the team, sit behind me." Gitu. Terus, "Are you sure?" gitu kan? Karena yang duduk di sana juga literally hanya sekjen PBB, menteri ataupun dubes waktu itu. Jadi ya udah saya ikut mencatat di belakang sampai tertangkap kamera. Sampai tertangkap kamera dan ramai banget, lumayan viral pada saat itu, kayak wow, aku temennya dia, langsung aku ngaku gitu ya. Gue langsung gitu. Nah, artinya berarti bisa di titik itu dan menjadi diplomat tuh awal karir Mas Niwa ini gimana nih? Pertamanya tuh bisa terjun dan mau masuk ke dunia departemen luar negeri. Apakah cita-cita dari kecil atau gimana kebenaran? Atau kuliahnya juga nyambung? Mungkin yes and no ya, cita-cita dari kecil. Kalau kuliah nyambung, iya, karena saya S1-nya waktu itu di hubungan internasional ya, jadi linear lah, Universitas Indonesia. Tapi kalau dilihat sedikit telik sampai ke belakang, sebenarnya dari dulu saya tidak punya keinginan untuk jadi diplomat, sampai waktu SMA saya menjadi ketua OSIS, saya merasa saya nggak mau jadi dokter gitu. Almarhum nenek saya udah bilang saya pengen jadi dokter, terus kemudian saya merasa sepertinya bukan itu yang saya ingin mau tempuh. Lalu akhirnya dari IPA langsung ke IPS. Akhirnya saya masuk hubungan internasional. Itu pun pada awalnya tidak terlalu direstui orang tua. Selalu kan begitu. Kamu mau jadi apa gitu? Emang mau jadi apa dan segala macam gitu. Selalu kan. Tapi saya merasa tertantang, ini yang saya inginkan dan saya akan bertanggung jawab gitu dengan apa yang saya pilih. Akhirnya ya sudah, awal-awal tahun tidak begitu biasa saja orang tua gitu kan. Pada akhirnya saya harus membuktikan diri sendiri. Ini yang saya inginkan, saya bertanggung jawab dan mulailah berbagai aktivitas dari situ. Setelah lulus ya alhamdulillah diberi kesempatan beberapa prestasi, mahasiswa berprestasi UI nasional dan seterusnya. Saya juga tidak mau langsung gabung ke pemerintah karena saya pikir I have to see the world first gitu kan. Kemudian saya buat NGO, saya sempat bergabung. Iya. Atau ikut NGO? Membuat NGO waktu itu sejak di akhir-akhir kuliah sih. Namanya Indonesian Future Leaders. Waktu itu bersama beberapa teman seperti Afutami, Iman Usman dan seterusnya. Secara profesional kemudian saya jadi bergabung di sebuah organisasi internasional dulu sih, lembaga riset 2 tahun. Kemudian kepikir lagi, saya sempat nih kepikiran jadi diplomat gitu kan, diplomat Indonesia. Saya coba ikut tesnya, lulus. Kirain seperti itu, lebih kurang seperti itu. Jadi nggak langsung mencoba untuk yang ya tadi itu ya secara mandiri gitu kan, bikin komunitas sampai akhirnya masuk. Lulus tuh ya, itu kalau lulus tuh tes langsung direkrut atau harus lewat pendidikan lagi? Setelah lulus itu rekrutmennya juga cukup intens ya, dalam artian sampai setahun. Banyak prosesnya karena se-Indonesia juga. Kemudian kita sebagai calon diplomat kita disekolahkan dulu 1 tahun. Ada sekolahnya ya berarti? Ada sekolahnya, hampir 1 tahun lah. Tapi let's say di proses itu, 1 tahun di Jakarta, terus di Senayan, di pusat pendidikannya. Kemudian setelah 1 tahun itu kita ditempa berbagai hal baru, dipersiapkan latihan ini mulai dari hal-hal yang akademisi sampai yang intelligence dan keamanan gitu kan. Baru akhirnya kita bisa bertugas setelah 1 tahun pendidikan. Bener nggak kalau di salah satu materinya itu yang tadi dibilang sebagai intelijen itu tuh benar-benar ada, soalnya pernah dengar juga kayak suruh mengikuti orang gitu. Lu kebanyakan nonton TV nggak? No. Jadi ada salah satu teman gue juga katanya tuh kayak lo tuh harus mengikuti orang, tapi nggak boleh ketahuan lo tuh ngikutin gitu ya? Atau gimana sih? Oh mungkin lebih ke elisitasi ya, dalam itu artian seru kan? Ketika kita menjalankan tugas kan kadang kita butuh mencari informasi ya, dan kadang informasi itu nggak bisa kita temukan dengan
saya tanya kamu gitu, lalu dijawab, nggak selalu gitu kan. Ada banyak cara, mungkin secara diskret atau secara tidak langsung kita menjadi mengamati gitu. Pembeli atau penjual. Itu diajarin juga Interaksi itu kita diajari karena kan banyak hal yang kita hadapi ya di luar sana. Jadi memang ya kalau yang namanya diplomat itu memang lu tuh memang harus jago berdiplomasi ya. Ya namanya juga. Ya, kita terus belajar lah. Terus belajar dan berlatih. Iya, Karena setiap makanya negara ada punya pelajarannya. kultur yang beda kan. Iya. Setiap negara punya sistem yang beda. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi gitu. Ketika kita ditugaskan di negara A, mungkin yang Western atau ketika Eastern atau ketika Amerika Latin, Middle East kan semua juga berbeda. Caranya ya. Caranya. Jadi itu banyak ya film-film yang tentang diplomat itu. Nah, setelah Mas Niwa, gue panggil Niwa aja deh ya. Kayak lebih tuan gue. Gitu. Nah, setelah Niwa masuk ke dunia Deplu ini ya gitu kan, apakah itu benar-benar akhirnya kayak ini yang maksudnya udah dipikir mungkin udah dibayangkan bahwa memang akan seperti ini gitu dunia kerjanya gitu. Mungkin yes and no lagi, dalam artian ada iyanya karena yang kita pelajari ternyata seperti ini, tapi ada tidaknya juga ya karena terus berbagai hal baru yang kita temui. Misalnya ketika tahun lalu kebetulan sempat cerita ke Mas Ren bahwa saya baru kembali dari penempatan ya di Jenewa. Jadi kalau perwakilan kita itu ada yang bilateral, misalnya Indonesia Swiss, Indonesia Malaysia, Indonesia Amerika gitu ya. Tapi juga ada perwakilan yang multilateral. Dalam artian Indonesia kan mewakili negaranya di PBB atau di WTO, World Trade Organization, itu ada namanya perutusan tetap RI untuk organisasi internasional. Nah, selama 3,5 hampir 4 tahun di sana saya banyak belajar gitu bagaimana ternyata yang kita lakukan itu tidak hanya mengelola hubungan kedua negara ya, tapi juga mengelola hubungan dengan banyak negara gitu. Dan sekarang kalau teman-teman atau kita semua melihat banyak isu-isu apakah terkait Palestina, apakah terkait Ukraine, apakah terkait online scam, itu kan semua dibahas secara internasional ya, multilateral. Nah, jadi kompleksitas yang kita hadapi atau kita lihat sehari-hari di antara negara, betul-betul setiap negara punya kepentingannya masing-masing. Tapi kemudian gimana sih kepentingan yang berbeda-beda itu kita temukan di tengah-tengah. Jadi kalau saya pribadi melihatnya diplomat itu mungkin seperti tukang jahit ya. Karena kerjaannya memang menjahit gitu. Karena you cannot win everything. It's not ideally it's not a zero sum kayak you win, I lose, or I win, you lose gitu. Bukan nggak boleh. Pada akhirnya mungkin itu terjadi. Tapi sebisa mungkin sebagai diplomat kita berusaha untuk tidak menciptakan itu. Karena kita nggak mau berperang kan. Kita maunya di mana tengah-tengahnya kita jahit, kita rajut supaya lu senang, gue senang, atau setidak-tidaknya kita ketemu di tengah lah gimana kita. Tapi itu ini gue nggak tahu ya, ini boleh ngomong gini atau enggak ya. Tapi makanya dibilang Indonesia itu sebagai negara banci itu tuh bener nggak sih? Karena ibaratnya Indonesia itu kan pengen ini tapi takut melakukan itu, nggak pengen ini tapi melakukan itu kayak gitu. Iya nggak sih? Atau ada politik luar negerinya emang begitu atau gimana? Ya, kalau menurut saya sih nggak strict gitu loh. Ya, kalau menurut saya sih setiap orang pasti punya interpretasi masing-masing ya, pasti. Dan of course they can say whatever they want gitu. Tapi kalau kita lihat lagi dari sejarah politik luar negeri kita kan memang dari Muhammad Hatta dulu bebas aktif gitu. Bebas aktif bukan berarti kita diam, bukan berarti kita juga bisa kesana kemari dengan seenaknya gitu. Pasti ada landasannya. Mungkin ada suatu konteks atau suatu situasi di mana kita harus memilih supaya tidak menggugurkan hal-hal yang prinsip yang kita akui gitu. Jadi ya striking the balance juga ya Mbak, tergantung isunya apa, konteksnya apa. Pada akhirnya kita juga harus menimbang-nimbang tuh sebagai tukang jahit gitu kan, menimbang yang mana yang lebih banyak mudaratnya sehingga kita tetap mengedepankan kepentingan nasional daripada popularitas misalnya. Ya kan? Daripada hal-hal yang lebih prinsipal yang harus kita korbankan. Jadi tergantung itu kan ya, Niwa kan bicara mengenai institusi ya kan. Ada gimana ya misalnya ya Niwa itu sebagai pribadi, sebagai personal ya, sebagai personal kamu punya bertolak belakang dengan kebijakan yang ada gitu. Ada how to handle. I would not lie, pasti perasaan atau keadaan itu ada, ya kan? Kita nggak boleh menilai itu ada.
Tapi saya melihatnya gini, saya sudah bergabung ke pemerintah Indonesia menjadi seorang diplomat. Saya punya mandat yang jelas, ya, A, B, C gitu. Nah kemudian it's one thing we believe in something, it's another thing when we are doing our task. Karena kan pada dasarnya kita harus melihat long term juga ya. Apakah misalnya ketika saya tidak setuju dengan ini, saya kan harus berpikir kreatif juga bagaimana untuk mengeluarkan pendapat tersebut atau pandangan tersebut dengan cara yang konstruktif gitu. Karena kalau kita terlalu taking side dengan sesuatu yang populer sekarang, belum tentu juga sebenarnya sesuatu yang populer itu atau dianggap orang banyak benar gitu. Belum tentu kan, atau benar untuk negara kita atau masyarakat kita dalam jangka panjang, kita nggak tahu ya kan. Ada banyak the moving puzzle yang harus kita perhatikan lagi. Tapi saya ngelihatnya this is the part of the entrepreneurial spirit yang harus mungkin kita sebagai diplomat atau saya secara pribadi harus belajar gitu, karena there's no perfect world ya kan. The world today might not be the world tomorrow or in the years to come. Jadi kita harus menimbang-nimbang, berusaha untuk mencari wisdom if there is any gitu di sesuatu yang sangat meletus gitu, harus kita putuskan sekarang, harus kita ambil sekarang. That's ini sih struggle juga tuh Mbak, kontradiksi kan. Iya kan? But that's life, no? Tapi hampirnya semua kayaknya nggak cuma di diplomat ya, kayak di semua pekerjaan ya, kayak kita juga kadang ada yang sesuatu yang kita nggak suka gitu, tapi mau nggak mau harus kompromis gitu ya. Gimana ya, harus mengkompromikan itu loh. Betul. Cuman bedanya cuman kalau mereka itu kan kita dibentuk, kalau dia di public ya. Ya kebijakan Betul. So balik lagi ya tapi gue mau ngomong loh, gue tuh seneng ya dengan karena gue referensi kalau film tuh kan gue mau ngomong, tau gak sih kan biasanya ya orang-orang yang bekerja di kementerian, institusi gitu ya, ngomongnya kaku-kaku ya, dia keren loh ngomongnya ya. Dia enggak ya? Ya karena itu berkomunitas mungkin ya, asik. Ketemu orang lain kan? Orang arsitek segala macam. Ya kan? Jadi di komunitas kita tuh kan akhirnya kita tuh ngomong dengan semua profesi gitu. Jadi punya POV yang mungkin ya. Kalau kita kumpul di satu yang homogen kan POV kita nggak bisa. ngerasa udah paling jago aja, ya kan? Kita udah masuk di lintas itu kali ya. Iya, apalagi sebagai tukang jahit ya, saya harus mengenal berbagai orang. Karena kadang-kadang kita mungkin we are in a bubble ya kan, atau kita punya group think bahwa we are government, we have to do this and not to think about other things gitu kan. Jadinya kan kita punya perspektif atau group think sendiri yang membuat kita jadi di dalam tempurung gitu ibaratnya. Jadi for me, kenapa waktu itu diundang Mas Ren, Mbak Mira, saya ini menarik, oke, I'll do that gitu. Karena it's connecting and collaborating with the other sectors can open up opportunities. Jadi dan menurut gue juga gini loh, biar anak-anak muda tuh ngelihat ya diplomat kan, mungkin yang terlihat tuh yang tua-tua terus ya, yang senior semua gitu loh. Yang kita ya. Yang banget Bu. Yang generasi Z. Maksudnya mungkin dari teman-teman di sini, which is adalah mahasiswa arsitek, mahasiswa desainer, atau bahkan profesi desainer muda, dan profesi akhirnya lain melihat bahwa seseorang sosok diplomat kalau bentuknya muda kayak gini, minimal tuh sehingga kita tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Kadang kan kayak sesuatu kata diplomat tuh kan jauh banget ya. Di kita, even di profesi arsitek, mungkin juga sama kayak arsitek, kalau dengan masyarakat melihat profesi arsitek interior designer tuh kayak jauh banget gitu. Padahal ya sebenarnya kita ada di level yang sama sih, minimal dengan tanggung jawab yang beda-beda aja gitu. Tapi saya punya cerita menarik juga tentang arsitek. Jadi di satu pertemuan waktu itu, karena kan sekarang kerjanya di ASEAN ya, di Southeast Asia Association, di mana kita kan ngomongin tentang arsitek juga sebenarnya, tapi arsitektur kawasan gitu. Jadi gimana sih kerjasama di kawasan itu punya satu tata kelola lah. Kita nyebutnya arsitektur juga. Jadi ketika di pertemuan lintas kementerian, habis itu ada orang yang mendengar itu, kita membahas budget gitu ya, anggaran. Oh kalau gitu ini harus masuknya ke Kementerian PU dong, pembangunan gitu. Nah jadi kan kadang orang mikirnya ini sebenarnya lebih konsep arsitektur kawasan gitu ya, tapi orang mikirnya ini arsitek bangun gitu. Jadi kan dia mikirnya sometimes if we don't talk gitu kan, ada hal yang kayak mungkin sama gitu logikanya, tapi kan bendanya beda. Betul. Gitu. Jadi that's why we have to. Dan nggak semua orang ngerti dan paham. Betul. Iya kan? Kadang ya arsitek
itu tuh bisa, yang intinya kan perencana ya, untuk bisa membangun sesuatu, mendevelop gitu loh. Kadang ada yang di bidang IT pun tuh ada perencanaan gitu. Jadi nih balik lagi ke soal diplomasi ya, artinya tadi bahwa kita bagaimana caranya supaya tidak menjatuhkan orang lain, tapi kita juga mendeliver apa yang kita mau gitu ya. Indonesia sekarang ini kan kalau gua ngelihatnya ya, bahwa ya mungkin karena dari sosial media ya, bahwa karena ini negara kita tuh kan penduduknya banyak ya, itu berpengaruhkah? Maksudnya gini, berpengaruh banget. Apakah makanya gini, orang tuh melihat Indonesia ini dari POV yang lain ya, bahwa kan kadang kita melihat Indonesia tuh ya udah karena sehari-hari kayak gini, tapi negara luar melihat Indonesia tuh seperti apa sih? Kalau dari sisi ya itu ingin berdiplomasinya, atau dari sisi kelebihan dan kekurangan Indonesia gitu, itu kayak gimana kalau dari pengalamanmu? Kalau menurut saya, Indonesia sebagai negara yang luas, yang besar dan populasinya banyak, it's one thing we should be thankful ya, kita bersyukur. Tapi pada saat yang bersamaan ya kita juga nggak bisa take it for granted. What is it big gitu? Apakah dengan besar, dengan katakanlah ekonomi besar karena memang jumlahnya besar, kemudian kita bisa membanggakan itu terus itu kan? Enggak kan? Itu semua tidak jatuh dari langit gitu. Tapi apa yang kita lakukan sebagai pemerintah, masyarakat, profesional, itu akan mencitrakan apa yang dilihat orang gitu. Nah, kalau dari perspektif personal saya, sebenarnya ya kita juga cukup dilihat respectfully ya bagi orang luar, karena negara besar sangat luas. Saya dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua. We don't speak the same language. Just because we have bahasa kesatuan Indonesia, kita bisa mengerti. Orang-orang sangat menghargai itu, saya pikir itu that's first gitu. Bagaimana kita berbineka tunggal ika ya, bertoleransi, karena itu nggak gampang loh. Emang ada juga kita berantemnya, tapi in a way masih bisa ditanggulangi lah. Nggak mungkin kita damai 100% kan. Tapi gimana kita bisa mentoleransi dan mengelola itu. Terus yang kedua, people know that we have potential. People know bahwa kita punya demografi bonus, terus pemudanya juga banyak, punya ide dan segala macam. Tapi kemudian bagaimana kita memastikan ide-ide dan anak muda itu betul-betul bisa naik menjadi sesuatu yang bisa kontributif ke dunia internasional ataupun secara nasional lah, tapi menciptakan ekonomi yang tangguh misalnya gitu kan, menciptakan satu entrepreneurship atau asosiasi arsitek yang bisa memunculkan ide-ide baru gitu, seperti tropical climate itu sebagai contoh. Tapi maksud saya adalah we should be at the forefront of ideas ya. What is it big in terms of number if you don't have any ideas? Pada akhirnya kan people buy the ideas gitu kan, people don't buy your big number gitu. Tapi ya dengar Niwa barusan bicara ini ya, bahwa kita itu negara yang besar, penduduknya besar. Gue baru ingat. Jadi saya tuh pernah ke Maroko. Ke Maroko, gue tuh ke kota Merzouga kalau nggak salah. Jadi di situ tuh gue tuh rumahnya tuh yang dari tanah itu loh, karena itu di Gurun Zahara, ya kan. Jadi gue sebelum camping di tengah gurun itu, gue tuh tinggal di situ, tau nggak? Terus orang-orang itu dari mana? Dari Indonesia. Gue bilang gitu kan. Terus, oh kalian tuh negara Muslim ya? No, gue bilang gitu. Iya kan? Kita mayoritas Islam, tapi kita bukan orang Islam, bukan negara Islam, gue bilang gitu kan. Terus memang penduduk kalian tuh berapa sih? Ya something 200 jutaan lah, gue bilang gitu. Terus, Indonesia ini kan air semua. Dia tuh ngasih lihat peta. Kamu tinggal di mana sih? Where is the land? Dia bilang gitu. Ini air semua tau gak? Jadi orang tuh heran tau gak? Kita tuh 200 juta tuh tinggal di mana, orang itu air semua. Lucu banget tau gak? Iya, karena kan mereka ngelihatnya ya negara kita tuh kan titik-titik di atas air banyak gitu. Dengan 200 tuh gede banget sih. Yes, itu betul banget. Iya kan, pasti orang mungkin penilaiannya dari luar besar, tapi ngumpulin pulau banyak itu aja sesuatu. Soalnya tadi kan kayak mungkin bilang Europe, Amerika itu kan big land, Cina yang penduduknya hampir sama atau lebih banyak, tapi itu kan daratan semua. Nah artinya berarti kayak tadi ini gue bilang bahwa orang kita punya potensial tadi gitu ya, anak mudanya, mungkin juga resource-nya gitu ya. Sebenarnya mereka si negara-negara ini ya, sebenarnya
gue tuh pengen tahu ya bahwa Indonesia itu diperbutkan nggak sih gitu loh. Misalnya kayak teman kan kadang ya kan potensial. Pasti tapi gue ya pengen lu nggak usah nanya Niwa ya, gue juga gue jawab ya, diperebutkan tau nggak primadona. Tapi dengerin, kalau dari sisi diplomasi kan kadang berteman tuh ada yang udah lu teman gue jangan temenan sama yang lain, kan ada gitu ya. Ada gitu-gitu ya gak sih? Iya, pasti ada lah kan, setiap orang Iya, of course lah ya. akan berusaha menarik orang lain menjadi bagian dari dia, gitu kan koalisinya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, menurut saya iya dan tidak ya. Iya karena mungkin kita punya populasi yang besar, potensi ekonomi yang cukup promising dan besar juga, walaupun banyak PR kita ya tentunya. Tapi at the same time di banyak fora internasional sebenarnya kan pada akhirnya kita juga satu negara gitu. Misalnya di PBB, setiap negara juga pada akhirnya punya satu voting kayak gitu kan. Jadi dalam artian mentang-mentang kita besar dan segala macam bukan berarti kita bisa memenangkan semuanya, enggak. Menguasai. Pada akhirnya we are one country representing one country of a big population, but we do our struggle. Kita juga tetap berjuang ketika punya kepentingan, kita harus mengajak orang lain membeli ide kita kayak gitu loh. Jadi it's part of the arts yang harus kita ingat juga. We should not take it for granted. Ketika kita punya ide, kita harus mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bisa merangkul ide kita gitu, sehingga orang merasakan manfaatnya gitu kan. Misalnya di UN juga setiap negosiasi, pertemuan, ya kita juga harus mempersuade atau mengajak orang kan untuk bisa mempercayai hal tersebut supaya dapat diwujudkan ide atau program tersebut. Iya. Gue tuh masih selalu kayak kalau misalnya kerjasama nih ya Indonesia dengan negara lain yang kayak bilateral, tiba-tiba pertemuan tuh tinggal tanda tangan gitu ya, berarti kan di belakang itu ada proses yang panjang. Betul, pasti. Itu berapa lama sih sampai untuk bisa sepakat dalam, kan tiba-tiba penandatanganan kerjasama gitu. Nah, the idea yang tadi bilang kayak dia akan membeli program kita, dan itu prosesnya seberapa panjang dan seberapa lama sih? Oh, tergantung ya, bisa cepat, kalau mungkin bilateral dan memang urgent bisa juga lama gitu kan. Misalnya kalau teman-teman lihat juga berita belakangan, misalnya Indonesia akhirnya menandatangani kesepakatan Indonesia EU yang partnership agreement gitu kan. It's decade gitu negotiation, karena kan when we talk about trade agreement ada banyak hal yang perlu kita lihat. Satu, dari stakeholdernya Indonesia dengan EU kan juga memang union, tapi negaranya juga di dalamnya ada beberapa diwakili oleh EU. Tapi di dalam konteks perdagangannya ada berbagai aspek-aspek yang dibahas kan, mulai dari isu lingkungan, isu labor, isu children rights gitu. Setiap provision itu kan harus dinegosiasikan, atau UMKM gitu. Karena Indonesia juga ditopang ekonominya oleh UMKM misalnya, sehingga itu menjadi satu kepentingan yang prinsipal atau mendasar lah bagi kita. Jadi kan untuk membahas itu kita juga tidak bisa buru-buru, kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan UMKM kita, memberikan dampak positif untuk perdagangan kita gitu. Environment misalnya tidak menjadi satu sosok yang menjadi hambatan gitu perdagangan, itu seperti apa cara-caranya. Jadi bisa lama, bisa cepat, tergantung isu yang dibahas. Bisa nggak putus atau bisa ya tidak putus, adalah keputusannya sendiri gitu kan. Jadi it's a process. Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa, it should have been faster, tapi ya it's the reality of the world. Kadang tidak menjamin sesuatu yang cepat juga kemudian akan paling baik gitu kan. Sometimes take more time than others gitu. Intinya ya, Kementerian Luar Negeri itu penuh dengan diplomasi. Ya pastinya, apalagi juga dengan lintas kementerian ya. Kan misalnya kayak perdagangan, berarti kan Kementerian Luar Negeri harus nempel mereka untuk bisa kerjasama dengan barengan kan. Dan itu bisa dengan semua kementerian yang akan berhubungan dengan luar negeri gitu kan. Pasti. Makanya pada akhirnya pilar koordinasi, komunikasi, kolaborasi itu penting. Tapi kadang-kadang orang pemerintah, ketika kita bersama pemerintah saja, ya kita bisa juga take things for granted gitu kan. Makanya kemudian ya kita harus kerjasama juga dengan pihak-pihak yang bahkan non pemerintah untuk betul-betul kita tahu yang kita bilang itu benar dirasakan oleh orang lain kan. Itu kadang yang kita terlupakan kan. Makanya it's very important, seperti yang Mas Mbak bilang, cross lintas gitu ya. Sekolah kolaborasi yang lintas batas, lintas profesi, lintas kementerian.
itu menjadi salah satu kunci untuk Indonesia ini betul-betul bisa menjadi lebih baik lah. Benar, karena apa? Karena ya zaman dulu lah ya, waktu kita masih kecil gitu, kita ngerasakan kalau yang namanya kementerian itu tuh kayak ada di menara suara sendiri gitu loh, iya kan? Yeah. Mereka kayak untouchable gitu, iya kan? Jadi yang di bawahnya tuh ya udah urusan sendiri masing-masing. Tapi gimana bisa tahu gitu loh kondisi sebenarnya yang masyarakat, the real masyarakatnya kan, kalau misalnya kalian nggak berkolaborasi, nggak lintas sektor kayak gitu. Betul banget. Ini ya pertanyaan yang mungkin apa ya, dari kita ini kan berhubungan tuh kadang menghindari perang nih. Iya. Indonesia itu kan gak usah jauh-jauh lah, sama tetangga gitu ya. Misalnya ada kayak kemarin dengan yang paling sering, karena tetangga banget kan, pasti kayak Malaysia lah ibaratnya gitu. Ada pulau yang Malaysia, Singapura. Itu tuh sebenarnya dalam penyelesaiannya di kementerian gitu, itu berperan seperti apa sih itu? Supaya maksudnya sampai akhirnya ini kita harus keras, ini kita nggak boleh keras, atau kita harus melunak atau apa gitu. Itu karena kan batas ya, terkait dengan batas negara. Batas dan kepentingan pastinya. Betul. Itu gimana nih, Pak? Mungkin sebagai overview kan, kita sebagai diplomat itu tugas utamanya kalau bisa dilihat secara konsep tuh dilihat dari Vienna Convention ya. Jadi ada beberapa tugas seperti representing, kita represent, negotiating, habis itu reporting, dan ada juga reporting, representing, negotiating, protecting, promoting. Jadi ada banyak tuh aspeknya. Nah, kalau konteksnya adalah satu dispute teritori misalnya dengan negara tetangga, apakah Malaysia, Singapura, nah itu saya pikir bisa aspek negosiasi sama promosi, karena kan kita mempromosikan kepentingan kita ini nih gitu. Negara counterpart pasti juga akan menyampaikan pandangan mereka, kepentingan mereka ini, dan disitulah negosiasi terjadi kan. Pada akhirnya semua harus dinegosiasikan. Bilateral mungkin lebih jelas ya, antara kita dengan negara yang bersangkutan. Tapi ada juga dispute teritori itu terjadi lebih kompleks gitu, nggak hanya 2 negara, tapi bisa 3 negara, 4 negara, atau even beyond kayak gitu. Seperti mungkin kalau teman-teman ikuti juga di South China Sea misalnya, itu kan sesuatu yang diperebutkan atau menjadi dispute for so long gitu. Dan kita berhadapan dengan berbagai aspek ya, mulai dari kompetisi antar negara, tapi kompetisi dengan negara adidaya juga, negara yang terus mengkuat gitu, RRT, Cina dan seterusnya. Itu kan menjadi suatu hal yang lebih kompleks gitu. It's more than just negotiating lagi kalau menurut saya, tapi lebih ke promoting bagaimana satu negara ingin mencitrakan negaranya seperti apa, menjadi semakin kuat, dan mereka punya leverage dalam berdiplomasi kayak gitu kan. Jadi there are so many things yang we have to read between the lines gitu. Sometimes it's not even written gitu. Sehingga kita perlu menakar-nakar ini apa yang akan langkah negara tersebut lakukan selanjutnya, pasti akan menentukan kita mau ngapain gitu. Ya kan, what's next gitu. So we have to live with a lot of scenarios. If this doesn't work, then fall back. Iya pasti. Jadi it's interesting though, karena every time you have to make a new idea, ya kan, anticipate the unanticipated. There are so many things you think you know but you don't know gitu. So that's the challenge ya. Nih Wah, jadi pengen tanya nih ya, kan dibilang kita sebagai negara besar, penduduk besar gitu ya. Negara-negara besar dengan kekuatan besar itu kan, mereka itu kan punya kapal induk. Kita nggak ada. Punya tenaga nuklir, kita nggak ada. Kenapa sih Indonesia berpikiran nggak perlu punya itu? Padahal kita tuh laut semua gitu. Ini pertanyaan bodoh-bodohan aja, pengen tahu aja ya, kepo aja. Iya, kepo aja gitu loh. Kenapa sih? Padahal kita nih bener-bener kayak gampang banget lepas gitu loh. Iya nggak sih negara kita tuh? Kalau menurut saya, satu misal tentang nuklir ya, bukan berarti kita tidak mau atau tidak bisa, tapi kalau kita lihat 1945 ya kan, the horror of the nuclear threat gitu, bagaimana pada akhirnya perang itu diselesaikan. Kalau kita in shortcut ceritanya adalah ya karena people are aware that the nuclear threat is
sangat nyata gitu kan. Jadi do we want the world di mana semua negara punya bukan tenaga nuklir ya, tapi senjata nuklir. Iya, senjata nuklir. Iya kan, Korea gitu. Nah, kita jadi kayak ngerasa nggak perlu gitu. Iya, nah karena adanya itu jugalah kemudian negara-negara sejak beberapa dekade 1960-an, 70-an, saya lupa persisnya, berkumpul bahwa we can't live like this gitu. Kita harus menyepakati sesuatu yang at least bisa kita sepakati, bahwa ada nuclear deterrence gitu kan, bahwa orang-orang bisa menggunakan nuklir untuk sesuatu yang damai, misalnya tenaga nuklir. Kalau tenaga nuklir kan sebenarnya banyak negara masih bisa melakukan itu, walaupun semakin kesini karena UNFCCC, COP segala macam concern terhadap keamanan dan sustainability jadi di discourage ya, karena sekarang kan lebih ke wind turbine atau solar dan seterusnya. Tapi it's still there and it's still internationally negotiable, internationally justifiable to do so untuk menciptakan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya ya. Karena itu untuk tujuan damai. Tapi kalau untuk senjata pun kita nggak ada, iya kan? Tapi sebenarnya it's not the first or second we think about that gitu kan. Walaupun itu it's a big investment dan risikonya tinggi dan kita terus menelaah itu gitu kan. Tapi di negara-negara lain they are still doing that. Ada yang semakin mengurangi itu. Tapi poin saya adalah kalau untuk senjata nuklir secara internasional we do have suatu traktat non-proliferation untuk senjata nuklir. Karena itulah pada akhirnya negara bersepakat untuk discourage gitu untuk orang punya senjata nuklir, karena kalau enggak nanti kalau semakin heboh orang punya senjata nuklir, humanity will collapse gitu kan, karena semua punya senjata. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan damai, apakah energi, pembangkit listrik, itu bisa saja dilakukan dengan standar-standar yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan there are so many alternatives gitu kalau untuk energi. Apakah dari gitu ya? Dari EV dan dari yang lebih sustainable lah gitu. Dan risikonya tidak sebesar seperti yang Fukuyama bocor years gitu kan di Ukraine dan segala macam, Chernobyl segala macam itu kan bertahun-tahun akan di sana terus radiasinya gitu. Itu pertimbangannya jadi lebih panjang ya untuk lebih memikirkan resikonya sendiri. Betul. Gitu ya. Mungkin itulah salah satu tujuannya kenapa pada akhirnya diplomasi itu penting gitu kan, untuk mencari titik temu di mana batasan kita bisa melakukan sesuatu atau tidak. Atau seperti yang Mbak Mira tadi bilang, apakah kita ini waterbender karena kita sebenarnya 2/3-nya adalah air gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi banyak diplomat senior kita gitu ya, the pioneer of our diplomacy yang memperjuangkan itu gitu. Bagaimana kemudian UNCLOS ya, Law of the Sea, itu banyak diplomat Indonesia juga yang Pak Asim Jalal dan teman-teman senior-senior kita di Kemlu dulu yang memperjuangkan Law of the Sea supaya negara yang air yang ada dalam negara kita itu diakui sebagai bagian dari negara kita. Karena kan ada argumentasi kalau ini kan tapi air saya bisa lewat dong di antara negara kamu, tapi nggak segampang itu juga, ada aturannya gitu. Berarti kita tuh konsepnya tuh mulia loh Indonesia tuh. Lagi Bu Pertiwi Bu. So it's not easy kan, maksudnya we are big but it comes with responsibility. Kenapa ada namanya tanah air? Karena nggak cuma tanah Bu. Ada airnya. Gitu ya? Iya. Kan bisa jadi kalau itu my land, kalau di Jerman kan gitu, land gitu kan. Kalau kita nggak bisa, airnya harus ditulis. Namanya tanah air ya. Gitu. Oke. Nih Wak, satu lagi. Ini soal tadi ya, kita kan terpisah-pisah terus disatukan oleh air. Artinya ini kan sangat bisa dibilang. Nah, ini kaitannya sama geopolitik ya di Indonesia kan. Ini kan sekarang makin sering kayak 5 tahun terakhir geopolitik. Sebenarnya mungkin ya ini pemahaman orang awam ya, sebenarnya apa sih geopolitik dan bagaimana sih pengaruhnya sama Indonesia gitu? Kenapa ini jadi penting gitu? Menurut gimana sih? Ya menurut saya sih itu sangat penting sekarang ya, karena kan kita tidak hidup di dalam kotak kita sendiri ya, apalagi dunia yang semakin terkoneksi. Individu aja sekarang udah bisa cross border, bekerja di luar dan segala macam, apalagi di tingkat negara, ya kan. Jadi politik of geography kan, that's where it derives gitu, geography
politics akan semakin penting karena apa yang dilakukan suatu negara akan sangat berpengaruh ke negara lainnya, termasuk Indonesia dan konteks ini. Apalagi yang melakukan tindakan atau policy tersebut adalah negara adidaya, ya kan, apa negara besar gitu, apakah Amerika, apakah RRT, Jepang, Korea, Australia dan seterusnya. Ada negara-negara yang memang geopolitically relevan dalam artian policy yang dia lakukan sangat berpengaruh secara geopolitik terhadap negara lain termasuk Indonesia. Jadi menurut saya sih ini sangat penting ya. Kalau kita ikuti beberapa perkembangan terakhir, bagaimana misalnya administrasi baru pemerintah Amerika Serikat melakukan satu kebijakan di bidang keamanan atau di bidang perdagangan, itu kan it's part of ya geopolitik atau geoeconomic. Ada yang bilang itu geoeconomic juga lah, tapi it's very related gitu. Kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh satu negara udah pasti akan menggoyahkan atau bisa memperkuat juga sih, atau menggoyahkan atau menghancurkan negara lain. Karena kan ekspor impor kita sekarang sudah semakin intens ya dengan negara lain gitu. Ketika misalnya negara lebih proteksionis, ada negara lain yang biasanya jualan ke sana harus mikir dong, saya harus jual kemana? Akhirnya mungkin kita dibanjiri oleh barang-barang dari negara tersebut misalnya gitu kan, dari RRT dan seterusnya. Nah itu kan part of that, we have to think about gitu, bagaimana kita mengelola berbagai perubahan yang ada, melindungi kepentingan masyarakat kita, UMKM kita ketika semua barang-barang membanjiri negara kita kan, ketika proteksionisme semakin meningkat di dunia ini gitu. Nah itulah yang menjadi hal yang perlu kita lakukan, karena kalau enggak ya bisnis kecil kita juga mati kan. Iya, benar. Things like that, believe it or not, affecting each other gitu. Mungkin kalau kasat mata tidak terlihat, tapi on a daily basis that could be part of a disaster that we have to endure, dan kita harus come up dengan strategi yang mumpuni juga kan untuk mengelola berbagai krisis ataupun kemungkinan yang terjadi di masa depan. Indonesia itu kan dari dulu ya, yang dari kita kecil tuh selalu terbranding adalah non-blok. Iya, benar. Pasti nonton TV ya, nonton TV terus tuh di ini apa yang mana? Yang baru aja, yang baru ya. Non-blok itu kan juga dari kita masih dari SD kali ya. SD kali ya. Nah, sekarang ini kan mulai ada blok ya, kayak contoh BRICS ya. Ini kan blok baru ya, yang mungkin baru terkenal 5 tahun terakhir lah. Indonesia peluangnya atau melihat ini seperti apa sih nih, Wak? Kalau mungkin dari seorang diplomat yang melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kita PBB kan ada nih ya. Terus ada blok barat, blok timur zaman dulu, kita berada di tengah gitu kan. Blok timur udah nggak ada kan? Blok timur Uni Soviet ya udah nggak ada, tapi blok timurnya dalam konteks ya. Gitu. Tapi terus tiba-tiba ada BRICS dengan blok yang baru gini. Indonesia itu posisinya di mana sih ini, Wak? Mungkin aku jawabnya secara personal. Tapi I would say my perspective on non-block. Non-block itu kalau bahasa Inggrisnya non-align ya kan. Tapi bukan berarti itu juga neutral gitu, dalam artian kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita lihat pologery kita jelas it's bebas dan aktif gitu. Itu satu ya kan. Jadi ketika kita bilang non-blok, itu kan konteksnya dulu ketika ada blok timur, blok barat, sekutu dan seterusnya, kita tidak memilih itu. Kita negara yang baru merdeka, dan we are non-aligned, kita mendukung negara-negara lainnya untuk juga decolonize, bisa merdeka gitu kan, punya negara sendiri. That's the context gitu. Nah sekarang konteksnya juga sudah berbeda gitu, bukan dua polar lagi gitu, bisa multipolar gitu kan, bukan hanya apakah Anda memilih Amerika Serikat dan sekutunya ataupun Uni Soviet misalnya gitu kan. The world is getting more complex gitu. Nah saya bisa bilang kalau kenapa misalnya BRICS itu gaining the momentum misalnya, kalau menurut saya pribadi itu salah satu frustasi dunia internasional, bagaimana apa yang kita lakukan ya 1945 UN atau PBB lahir sampai sekarang, mungkin ada ketidakpuasan dunia internasional terhadap sistem tata kelola global kita gitu. Kenapa sih inequality semakin gede gitu? Kenapa sih kesenjangan bukannya dengan adanya negara merdeka, PBB, kerjasama multilateral, kok we are not getting better gitu. We are getting far away from what we wanted atau our forefather wanted gitu kan. Itu kan jadi kefrustasian orang, kenapa sih mungkin pada akhirnya ya negara global south atau negara-negara berkembang belum terlalu mendapatkan apa yang diinginkan, semakin banyak utang,
utang sekarang semakin banyak tuh bunganya dan seterusnya, semakin susah negara-negara berkembang terlilit utang dan seterusnya. Inequality antar negara ataupun dalam negara juga semakin gede gitu. So these are the picture yang pada akhirnya bikin orang bertanya, are we doing the right thing gitu, ya kan? Jadi itu yang menjadi kemudian pemikiran how to be non-aligned in this era kayak gitu kan, to be bebas aktif. Dan kalau saya pribadi melihatnya Indonesia bergabung BRICS, maybe it's about time gitu, bahwa UN kita akan tetap di sana berjuang memajukan multilateralisme, tapi di dunia yang multipolar ini there are opportunities where we can leverage our position, our economy, our status in the other fora. Salah satunya BRICS, salah satunya ASEAN ya. Kalau ASEAN jelas dari dulu kita ASEAN. Tapi ternyata mungkin we have to think more creatively, bahwa ada kumpulan BRICS yang koalisi, kalau negaranya dikumpulin tuh populasi dan ekonominya sangat kuat gitu kan, mencapai 50% dan seterusnya, yang bisa digunakan juga untuk menciptakan berbagai dissatisfaction mungkin atau apapun lah sebutnya dari tata kelola global yang menurut kita belum optimal. Akhirnya kita bergabung BRICS dengan harapan tentu kita bisa bekerja sama nih dengan negara-negara founding ataupun negara BRICS members untuk make sure kita berpartisipasi aktif membuat ekonomi yang lebih baik, yang lebih baik untuk negara berkembang lah. Karena kan kita juga G20 sebenarnya. G7 mereka punya G7 untuk negara-negara yang ekonomi G7 gitu kan. Kita tuh G7 masuk sih. We are not. Kita yang G20 gitu. Dan kita 2022 kita juga menjadi ketuanya dan cukup diapresiasi orang dengan peran kita dan seterusnya. Tapi dari sini saya juga melihat dunia yang kita hidupi sekarang tuh lebih dinamis gitu. So we have to act accordingly untuk menciptakan suatu kreativitas dalam diplomasi, make sure diplomasi itu relevan and promoting the actual interest of our people. Tapi memang kita berarti kan harus update ibaratnya. Bahasa simpelnya itu kan begitu. Iya kan, kebayang kalau cuman stuck di non-blok, stuck di ASEAN, iya kan? Kita kan jadi kayak nggak bergerak sebagai sebuah negara gitu ya. Jadi kayak kalau kita secara ini cari circle baru ya. Mungkin lebih diversifikasi ya. Bentuk strategi. Kalau ASEAN, kalau menurut saya it's still gonna be important karena they are our neighbors. Kalau ASEAN tidak kuat, ASEAN tidak stabil, kita juga kena dampaknya. Tapi at the same time we have to think that kayak di ASEAN itu kita punya forum yang namanya East Asia Summit. East Asia Summit itu ada 18 negara, itu bisa dibilang satu-satunya satu forum yang mempertemukan berbagai negara yang secara geopolitik penting, mulai dari US, AS, RRT. Karena kan sekarang orang selalu berkubu-kubu kan, nggak mungkin nih misalnya RRT ketemu dengan US atau Rusia ketemu dengan US secara amicable atau secara friendly kayak gitu. Ibaratnya gitulah. Harus ada. Tapi di ASEAN sendiri ada satu pertemuan yang namanya East Asia Summit. Itu mekanisme ASEAN ini saya bilang tadi regional architecture gitu. Suatu arsitektur in a different definition. Arsitektur yang membuat Presiden Trump, presiden siapa kalau sekarang Prabowo dan seterusnya bertemu gitu untuk berbicara. Sebenarnya kita nggak harus perang gitu. We just need time to sit down, a platform to sit down. Barusan diomongin kemarin. Bring differences in the table and how we can work together. Ya kan? Baru dengar kemarin. Iya. Nah, mungkin ini yang lagi heboh di sosial media karena kemarin ya tadi kita udah kita buka gitu dengan Pak Prabowo speech ya gitu ya. Menurut Niwa ya, speechnya Pak Prabowo sendiri itu dari sisi diplomasi Indonesia itu seberapa kuat dan seberapa penting gitu misalnya yang kemarin terjadi itu. Sekali lagi mungkin ini personal ya, disclaimer personal. Kalau saya pikir itu menjadi hal yang penting dan sangat monumental. Tapi bagaimana we carry it forward ya kan. Satu, kenapa itu penting karena presiden kita berbicara di kesempatan yang right after
Trump, gitu kan, Presiden Amerika Serikat. Ketiga ya kita ya pembicara. Yang ketiga, kalau Brazil itu kan karena memang sudah dari dulu seperti itu udah tradisinya. Karena dulu memang pada saat General Assembly mulai-mulai di awal tidak ada negara yang mau ngomong duluan. Oh berarti dia emang selalu akan jadi itu sejarahnya. Jadi Brazil come up with the confidence and voluntary basis untuk ngobrol, terus itu jadi satu prosedural sendiri sampai sekarang. Yang kedua US karena dia host ya. Nah yang ketiga ini bisa saya pikir berarti penting. yang ketiga ini ya. Yang ketiga itu biasanya dinegosiasikan, didaftarkan, dan kita ketiga setelah Presiden Amerika Serikat yang menurut saya juga saya tidak mau memberikan assessment yang terlalu banyak, tapi kan kita tahu itu apa, gitu kan, yang tidak terlalu melihat UN sedemikian rupa gitu kan. Kemudian Pak Presiden kita mencitrakan ya betul memang apa yang kita lakukan atau PBB kita sekarang tidak sempurna gitu, ibaratnya gitulah kan secara awamnya. Tapi the only hope is here gitu. If we don't work together, where else we can make a peace gitu di dunia yang kita lihat di Timur Tengah, di Gaza ya, yang semakin porak-poranda. Di mana lagi gitu kalau kita tidak bisa berbicara dan berkumpul memikirkan sesuatu resolusi bersama kalau tidak di UN gitu kan. Jadi menurut saya itu menjadi satu urutan, tapi tidak hanya sebatas urutan ya, tapi satu orang bisa melihat kontras bagaimana the voice of Indonesia, the voice of Global South dengan aspirasi dan mungkin kontribusi, karena ada beberapa proposal atau ide juga ya yang Pak Presiden sampaikan di sana menjadi sesuatu yang mungkin dihargai orang lain gitu, membuat orang terbuka. Oh ya mungkin the hope is still there, we just need to work it out gitu kan. Fakta bahwa misalnya negara adidaya punya kepentingan atau posisi mereka ya it's their privilege, their discretion. Tapi ketika semakin banyak negara yang tergerak, if we are influencing the others to follow us seperti yang kita bahas tadi ya, pasti pada akhirnya itu akan membangun sebuah momentum atau sebuah bangunan arsitek yang bisa menjadi solusi lah gitu. Karena if we don't talk, we're gonna go to war. We're gonna let people die. We're gonna let genocidal action happen gitu in Gaza and everything. Jadi menurut saya itu sangat penting, bukannya sekedar urutan, tapi apa yang Indonesia bisa kontribusikan dan bagaimana Indonesia bisa meleverage influence yang kita miliki, tidak hanya sebagai negara berkembang, tidak hanya sebagai negara global south, tapi negara yang bisa membangun sebuah jembatan, ya kan? Dan untuk bangun jembatan, Bapak Ibu arsitek masih tahu it's not easy gitu kan. It's not easy, but we are trying our hard. Harus ngecek tanahnya dulu, bridge builder. So it's the homework that. Jadi teman-teman ada yang mau jadi diplomat setelah ini, tapi nah ini ya. Jangankan teman-teman gue juga pengen. Telat Bu. Nah ini nih Dewa, mungkin kalau kita kan udah tahu ya bahwa dari dulu Indonesia itu juga setuju dengan adanya two state solution ya, dari yang kemarin ini kan yang dibahas di kemarin tuh kayaknya tentang Palestina dan Israel ya. Nah Indonesia kayaknya konsisten dari zamannya Pak Harto bahkan tuh tentang dua negara untuk bertetangga gitu kan, perdamaian. Tapi ternyata nggak semua terinformasi dengan sampai ke semua orang gitu, karena mungkin entah baru sekarang karena ada sosial media atau gimana, jadi kayak loh kok two state solution sih orang baru banyak yang tahu sebenarnya. Padahal kan sebenarnya ini dari zaman dulu kita tuh pengen semua negara ini kan di undang-undang. Makanya kan Indonesia itu kan tingkat literasinya tuh rendah. Bukan gue yang ngomong. Jadi UUD 45 kan pengen negara itu semuanya berhak merdeka, berhak apalagi mengejar kebahagiaan kemarin kalau nggak salah satunya gitu. Intinya ya pengennya ya kalau memang ada bangsa ini ya udah semua berhak punya kemerdekaan itu gitu kan. Makanya mungkin itu salah satunya. Tapi kan nggak semua, mungkin literasi yang tadi lo bilang kurang tadi itu pengennya bahwa yang satu ya udah nggak merdeka, yang satu merdeka, pokoknya harus dimenangkan ya salah satu harus ya. Ibaratnya harus memilih salah satu. Tapi kan sebenarnya ini udah digaungkan lama. Nah sebenarnya emang begitu ya, emang ini cuman butuh kita mengetahui bahwa ternyata memang Indonesia memang sekonsisten itukah? Kita butuh konfirmasi. Iya tentang two state solution tadi itu gimana ini Pak? Yes, yang Mas Ren bilang tadi itu udah benar ya, bahwa
two state solution itu bagi kita adalah sesuatu yang prinsipal dari dulu selalu kita bawa. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana two state solution itu diejawantakan, it's not that easy juga gitu. Bukan berarti kita prinsipal ya two state solution, tapi mungkin kalau masyarakat kita kadang tergantung referensi bacaannya apa, kadang ada yang melihat kenapa sih ada orang misalnya orang Palestina sendiri atau kelompok-kelompok di sana yang mikir it doesn't work, atau Israel juga it doesn't work, ya karena it's very complex gitu. The history of Palestine and Israel is very complex gitu kan, mulai dari 1948 mereka menjadi negara, habis itu Balfour Declaration, Oslo Accord itu 90-an, di mana adalah upaya 92-93 ada upaya gitu untuk menciptakan two state solution become reality, ya kan, sampai Yasser Arafat pada akhirnya kemudian dibunuh dan seterusnya. So it's not easy, it's easier said than done gitu kan. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Mungkin dari situlah orang juga berpikir oh it doesn't work. Jadi ada orang yang berpikir ini nggak bisa dan seterusnya. Semakin kesini kita melihat juga banyak orang yang berpikir ya emang nggak bisa gitu setelah 7 Oktober dan seterusnya. Jadi ada berbagai keragaman cara berpikir dan menurut saya kita bisa memahami kenapa ada orang yang berpikir A, B, C, dan D. Tapi secara nasional we always have been true untuk mendukung two state solution gitu, karena kita nggak bisa mengembalikan waktu kita ke 100 tahun yang lalu misalnya dan seterusnya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menciptakan suatu perdamaian yang durable, ya kan? Bagi kita selalu ada two state solution. But sometimes it's also the question of the details, ya kan? When we said two state solution, seperti apa yang bisa kita proyeksikan, seperti apa yang negara dunia internasional bisa terima, itu adalah sesuatu yang kemudian harus dibicarakan gitu. Tapi kalau keadaannya katakanlah negara adidaya atau pimpinan di Israel tidak terbuka untuk membahas itu, nah kan itu jauh lebih sulit ya untuk membahasnya gitu. Kalau semakin kanan, right wing, dan tidak terbuka untuk itu, ya the only way yang mereka pikirkan adalah ya perang dan seterusnya. Jadi disitulah penting sekali untuk menyuarakan two state solution is part of the issue to ensure that we can stop the killings and everything. Dan making a dialogue is a way to make two state solution happen gitu. Ciptakan perdamaian. Jadi ya menurut saya apa yang disampaikan Pak Presiden adalah satu pesan yang jelas dan urgent yang harus kita lakukan, karena mungkin selama ini kita terlupakan gitu. Dan harus diingatkan kembali dan dipropos sesuatu yang bisa menurut. Benar, diingatkan kembali. Sebenarnya soalnya udah pernah ada, ya kan? Karena diingatkan kembali bisa jadi kan generasi yang baru ini belum tahu gitu. Jadi ternyata kita tuh dalam sejarah pun begitu. Udah gitu. Jadi mengingatkan kembali yang muda-muda. Iya kan? Yes. Lebih kurang gitu. Menurut gue yang konflik dua negara ini kan bisa jadi kayak ini kan start 2023 akhirnya lebih memanas lagi kan di Oktober itu kan. Mungkin ada beberapa negara yang tadinya justru nggak terlalu peduli kali ya, atau tapi sekarang jadi masif gitu. Kalau gue lihat ya kemarin ada yang dilakukan voting juga ya, sempat ya. New York Declaration. Iya. Ada 151 negara. Ya sekitar itu. Kurang lebih ya. Lebih kurang. Nah, tapi kan dipatahkan lagi ya kalau nggak salah atau veto. Ada beberapa negara yang vote against, yang bilang no, ada juga yang abstain dan seterusnya. Tapi memang itu sudah diadopt karena kan by majority ya. Dan kemudian ada negara-negara yang secara verbal atau secara publik mengakui negara Palestina udah, dan bahkan mengakui keberadaan perwakilan Palestina di negara mereka. Setahu gue Inggris dan Italia itu yang lumayan kenceng, bahkan di Inggris tuh peta Palestina Israel udah diubah. Gue baru lihat berita. Italia nggak? Italia udah ngibarin bendera. Mungkin itu kita harus cek bareng-bareng ya. Tapi setahu saya yang petanya itu lebih kepada pemetaan di mana yang kamu tidak boleh traveling gitu. Gitu. Karena kan sekarang banyak meletus kekerasan dan konflik senjata ya di berbagai daerah di Palestina ataupun Israel gitu. Jadi dia membuat peta untuk memetakan daerah-daerah tersebut. Mana yang bukan berarti ini Israel, ini Palestina. Tapi mungkin that's the big question gitu. That we have to think about, karena otherwise gimana two state solution ya kan? Itu yang terus harus dibahas.
untuk menciptakan perdamaian. Enggak, Aduh, iya tuh. berat ya. Kita Enggak, karena dari kecil itu kan. Iya, Dari iya, kecil iya. tuh Betul. kayak kita di Gen X ya. Dan- yang terbrainwash soal perang dan, dua dan negara gue ini. inget banget jam 9 malam itu Dunia Dalam Berita tuh isinya itu gue Iya, SD. ya Allah. Yes. Sampai sekarang gue punya anak udah lewat SD. Yes. Ya ampun, Lo oh my god, dari gak dulu beres-beres. yang namanya PLO pasti Iya. lo denger dong. Iya. Tapi itu kan sempet hilang ya. Hilang nggak sih itu? Terkait PLO? Uh-uh. Masih ada. Masih ada ya. Tapi kan akhirnya nggak terlalu ya. Gue Iya, tuh tahu itu dia juga, itu hanya salah satu dari the puzzles gitu kan, Iya, bahwa kan? legitimasi dari kepemimpinan di Palestina menjadi sesuatu yang menjadi PR yang besar Iya. juga gitu ya. Itu sih yang bukan ada diplomat ya, jadi kita tanya gitu Iya, supaya betul. supaya Tapi pertanyaan dari kecil tuh it's true. Mungkin Mas dan Mbak dari SD yang lebih duluan SD-nya udah dengar dan segala macam. Asli. Sekarang semakin banyak kompleksitasnya gitu kan. Tapi that's the face of that reality gitu. Waktu 2019 waktu kuliah, saya kebetulan sempat ikut kelompok riset pergi ke sana gitu. Ada yang ke bagian Palestinanya, ada bagian ke Israelnya. Memang the reality on the ground is not that easy gitu. Apalagi di bagian West Bank, when you have to travel dengan all security measures, terus setiap pojok tuh bisa ada gate-gate-nya gitu. Jadi nggak bisa setiap Sembarang orang gitu kan. membarang lewat gitu kan. Iya kan, bagaimana kita bisa hidup dengan tenang gitu, Itu dengan sih. Berbagai security. Lo kebayang ya kalau misalnya Ya. lo di sini terus lo nggak bisa ke PS lah misalnya. Iya. Karena di situ ada yang Exactly. harus lo lewatin gitu. Aduh, kalau Kebayang PS kan sih? mall ya. Ini Ya, tempat lu enggak, Bu. hidup. Tetap hidup saja. Seanalogi Iya. awam lah gitu kan ribet banget gitu kan, kasihan ya maksudnya dari hidupnya aja mereka kayak gitu loh. Yes, it's a big question of humanity kan. Gimana Iya. kita bisa? Iya sih, sampai Iya. dari yang sangat berempati sampai gue tuh punya ketakutan untuk ngelihat itu gitu. Karena trauma Anxiety ya? Iya, anxiety gitu loh. Dari awal yang kayak gini sampai lama-lama tuh gue menghindari itu bukan karena gue nggak empati ya, tapi trauma buat gue untuk melihat hal-hal yang Ya, kayak di sosial media gitu, kadang-kadang tuh kan gue kepo ya sama komen-komennya gitu Iya. kan. Sekarang gue nggak mau lagi buka komennya kalau yang Iya, berita iya, itu. iya. Ha. Iya, iya. Maksudnya tuh komen-komennya kadang-kadang jahat Iya. gitu loh, kata-katanya ya, tuh. netizen lo apa yang lo expect. Ini setiap masuk ke sosial media harus punya satu prinsip Iya. yang lo Yes. bisa ubah cuma diri lo, orang Iya. lain di situ nggak ada yang bisa. Iya, Ya. benar-benar. Mungkin itu part of digital literasi kita ya, Iya, iya, iya. supaya kita nggak anxious terus karena Betul. Iya. it's crazy. Digital world now is Lagi gue gini, bahkan kalau sosial media tuh gue batasin ya. Iya. Bahwa kalau di Instagram ya udah kita ngobrolin ini, tapi pak udah masuk ke thread itu menurut gue akan lebih leluasa untuk bisa ngomongin opini ya. Jadi gue itu termasuk yang seneng ngomongin politik di thread. Mungkin kalau ada teman-teman lihat kayak ngapain sih lo, nggak apa-apa karena gue nggak bisa melakukannya di Instagram gitu. Iya. Jadi ya sekedar opini yang menurut gue ini, tapi kan pasti banyak yang bertentangan kan, tapi gue Iya. bodo amat gitu. ya. Gue bukan diplomat yang harus bisa karena menjahit dunia, semua orang. karena dunia kita kan bebas-bebas aja. Iya. Beda dengan dunianya Niwa yang harus menjaga diri mungkin ya. Menahan diri. Menahan diri. Ini kita kalau ngomong nggak akan kelar, tapi ini satu yang mungkin jadi pembahasan terakhir kita ya. Kita lihat ya beberapa kasus bahkan di luar negeri dan di kita tuh seorang diplomat tuh kadang terancam. Yang kemarin ada penembakan di luar negeri, terus di Indonesia juga diplomat muda. Niwa sendiri gimana untuk menjaga diri mungkin atau melihat ini gitu? Apa jadi lebih kayak merasa terancam juga atau bagaimana sih buat di dunia pekerjaannya Niwa ya? Oke. Kan ada bagian-bagiannya. Ya Iya. terserah lah, tapi kan pasti ada gitu. Betul. Maksudnya ini selama diplomat, namanya diplomat kan tadi kan ada 5. Tiba-tiba ditempatin di daerah yang protecting, perang apa-apa gitu ya. Nah, Iya. dari 5 ini Niwa di mana ya? Di protecting atau ada khusus gitu atau semuanya 5-5-nya Karena bagiannya? bekerja sama ASEAN ya, mungkin di bagian promoting, negotiating, reporting juga. Jadi kan itu tidak sangat cross ini ya, lebih kurang itu. Tapi memang betul ada yang di bagian protecting, perlindungan WNI. Jadi beda-beda divisi. Tapi kalau menurut saya intinya sih setiap profesi pasti ada risikonya, ya kan. Tinggal bagaimana kita menanggulangi resikonya itu. Nah, mungkin ya itu menjadi satu refleksi ya bagaimana ketika kita memastikan setiap diplomat atau setiap
orang warga Indonesia ya, termasuk juga menurut saya karena banyak yang ikut online scam dan seterusnya, itu kan pada akhirnya kita harus mengetahui apa yang kita hadapi gitu. Jadi itu jadi refleksi juga bahwa kita harus terus tetap belajar dan meningkatkan kewaspadaan kita untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita. Menurut saya tidak hanya bagi diplomat juga ya, tapi bagi orang yang berprofesi secara internasional juga sekarang ancaman atau keamanan yang mereka hadapi itu semakin berkembang kan, mulai dari perang sampai natural disaster. Jadi kita tetap harus terus mungkin berkomunikasi, terus aware dan meningkatkan komunikasi dan perlindungan ke apakah KBRI ataupun. Tapi kan kalian dilindungi negara kan? Yes. Terus lalu pertanyaannya, nggak ada tentunya ukuran-ukuran keamanan itu. Jadi menurut saya, tapi banyak hal juga yang kadang kita tidak bisa kontrol gitu kan, karena ada di wilayah yang rawan, wilayah yang berbahaya. As much as we equip ourselves, sometimes we don't know what's out there gitu, ya kan, yang terus harus kita antisipasi. Berbeda. Tapi bela diri ada dibekali supaya menjaga diri. Kebayang gak sih lo? Karena kan gue tuh melihat enggak kan ada bodyguardnya. Nggak semua bodyguard kan ada selalu di dekat mereka kan. At least tuh apakah ada misalnya apa kek gitu supaya lo tuh kalau ada apa-apa ya bisa membela. Karena kan lu ngomong gitu gue jadi kepikiran ya, anak gue mestinya gue suruh ikut bela diri ya. Enggak, maksudnya ya di luar itu, tapi kan kalau diplomat itu kan ada sesuatu yang mungkin ada yang merasa nggak suka atau dirugikan atau apa, terus pengen ini pengen itu gitu. Kan padahal dia menjalani tugas negara gitu. Menurut gue ya gitu. Enggak ya, tapi ya mungkin secara umum itu opsional ya, karena kan tidak semua diplomat Indonesia ditempatkan di tempat yang rawan atau konflik. Tapi ketika yang bersangkutan ditempatkan di tempat yang rawan, itu akan ada training yang lebih stringent, yang lebih strict gitu. Atau mungkin salah satunya ya terkait keamanan atau bela diri gitu. Jadi tergantung ini ya sih penugasannya. Jadi it's very diverse. Seru ya obrolan kita ini, berat seru tapi banget. menyenangkan karena sesuatu yang nggak pernah bersentuhan sama kita secara langsung gitu. Dan kita cenderung don't care ya. Iya, kadang gitu. Maksudnya profesi kita tuh termasuk yang nggak peduli sama yang gitu-gitu sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi, gue senang. Iya. Tapi menurut gue kalau ada satu pesan yang bisa gue sampaikan di sini ya, saya sampaikan di sini ya, bahwa diplomasi itu tidak seperti tradisional diplomasi yang kita kenal dulu. Karena everyone can take a part di diplomasi, bahkan sekalipun arsitektur. Karena bagaimana I know arsitektur bekerja sama dengan arsitektur lainnya ya. Tapi arsitektur juga lah yang ibaratnya menelurkan ide-ide yang Indonesia banget gitu. Dan itu bisa menjadi tool of diplomasi gitu loh. Jadi menurutku jadi itu sangat sesuatu yang setiap orang harusnya bisa take a part, membawa ide arsitektur atau ide-ide lain untuk membawa citra Indonesia, dan situlah yang membawa citra Indonesia dan memastikan Indonesia itu adalah juga suatu ide. It's not just a country gitu. Imagine, ibaratnya kalau Benedict Anderson bilang we are imagine community gitu. Indonesia ini nggak ada kalau seandainya kita tidak punya imajinasi, kalau kita tidak punya ide. Dari situlah kita harus refleksi. For us to continue survive as Indonesia, we have to continue that idea. Nah sekarang ide apa yang mau kita ciptakan? Ya, apa yang kita pengen tunjukkan kepada dunia mengenai Indonesia? Keren ya? Keren ya? Niwa, terima kasih banyak sudah sharing. Thank you banget Niwa. Senang ngobrolannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Niwa, yang pasti kita ikut kita bikin ini aja, bikin satu workshop atau apalah ya. Yang mungkin bisa dia bisa lah. buat benda desainer pasti akan ada waktunya. Thank you so much Niwa. Niwa ada yang mau disampaikan mungkin ke audiens, ke teman-teman di sini, para desainer juga rata-rata gitu. Mungkin sebenarnya tadi udah saya sampaikan ya, itu yang kalau saya pikir penting ya, bahwa diplomasi itu tidak kita lihat sebagai definisi yang tradisional. Everyone nowadays especially can take part in promoting Indonesia, promoting diplomasi as a tool
to collaborate gitu kan. Tapi saya juga percaya bahwa apa yang Benda House ini lakukan dengan podcast dan inisiasinya adalah satu hal yang penting. We need to break the bubble of our own group, of our own profession. Benar Because banget. to understand gitu kan each other, to be creative, sometimes you don't have to create entirely a new thing. Sometimes something creative can be found in repeating things that you do atau just talk to some other people outside of your box gitu. Nah jadi disinilah saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Benda Desain dengan harapan kita bisa terus saling berdialog, berkolaborasi untuk menciptakan ya Indonesia yang lebih baik lah ke depan. Terima kasih banyak. Makasih banget. Iya. Oke teman-teman, nantikan episode kita berikutnya. Bye. Gila ya. Tapi